Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran daring hari ini. Untuk hari ini, kita akan mempelajari bab tentang gerak lurus. Bab gerak lurus itu dipelajari di kelas 10 semester 1. Baiklah, kita awali pada slide yang awal tentang gerak lurus. Ya, gerak lurus itu dapat dibagi beberapa macam. Di antaranya, kamu lihat di slide. 1. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, gerak vertikal ke atas. Yang keempat, gerak jatuh bebas. Dan yang terakhir, gerak parabola. Kita lanjutkan. Gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Itu ciri-cirinya, kecepatannya tetap atau V-nya tetap. Tidak mempunyai percepatan atau A-nya 0. Ya, jadi ciri-cirinya GLB seperti itu. Sekarang, besarnya jarak, itu rumusnya S sama dengan V kali T. V itu tadi kecepatan, T itu waktu. Ini rumus waktu di SMP sudah pernah. Ya, terus grafiknya, kamu lihat, grafik itu, maaf tertutup video saya, itu grafik jarak S terhadap T waktunya. Maka berubah garis lurus grafiknya. Itu sedikit tertutup video. Yang ke atas dua ini ya, dua grafiknya ini, satu, duanya ini. Yang ke bawah ini ada juga, ini contohnya. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Perpindahan dan kecepatan. Perpindahan itu apa? Perpindahan adalah selisih atau perbedaan selisih kedudukan akhir terhadap awal. Saya ulang, perpindahan adalah perbedaan atau selisih kedudukan akhir terhadap awal. Nah, karena ini perpindahan itu berpindah, itu mempunyai arah dan besar atau jaraknya. Maka disebut besaran vektor. Yang kedua, jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, ya, itu jarak maksudnya. Nah, panjang lintasan yang ditempuh itu hanya mempunyai besarnya saja, maka disebut besaran skalar. Jadi perpindahan besaran vektor, kalau jarak besaran skalar. Yang ketiga, kecepatan adalah perpindahan tiap satu satuan waktu. Rumusnya V sama dengan perpindahan benda dibagi selang waktu. Ya, rumusnya simbolnya delta S per delta T. Selanjutnya, kelajuan. Kelajuan adalah jarak tiap satuan waktu. Rumusnya sama dengan perpindahan. Hanya itu tulisannya sebenarnya kurang. Kalau kecepatan itu V-nya diberi atasnya, huruf P-nya diberi garis. Ya, itu karena tandanya vektor. Ya, karena perpindahan itu vektor. Kalau kelajuan, rumusnya juga sama. V-nya tidak usah diberi garisnya. Ya, huruf V-nya tidak diberi di atasnya garis ya, karena bukan besaran vektor. Itu sama, hanya keterangannya delta S itu maksudnya total jarak yang ditempuh dibagi waktunya. Kita lanjutkan. Ini contoh soalnya yang pertama. Kamu perhatikan ya, ini ada gambar lintasannya. A, B, C, D. Ya, ditempuh ini selama 30 menit. Jadi dari A, B, C, D ini 30 menit. Jika AB sama dengan CD ini, AB, ini CD, itu 5 km, dan BC-nya ini, BC ini 10 km, maka tentukanlah jarak dan perpindahannya. Ini yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, kecepatan dan kelajuannya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ini perhatikan contoh soal yang ketiga, itu sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam tiba-tiba direm hingga berhenti. Setelah menempuh jarak 80 meter, tentukan waktu mulai direm hingga berhenti. Ini soal ini diarsip, ditulis atau difoto aja lah biar cepat. Itu jawabannya sudah ada, tinggal memilih yang benar mana. Ya, pilihan ini. Sudah, kita lanjutkan. Ya. Nah, pembahasannya ini memakai rumus 2A ya, kali S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Kita masukkan jaraknya tadi 80, VT-nya itu pada waktu terakhir, kecepatan terakhir kan berhenti, VT-nya 0, T pada T terakhir itu waktu terakhir. Terus V0-nya, kecepatan awalnya 20, nah, maka hasilnya A-nya itu. VT-nya dicari, maka memakai rumus VT, A-nya sudah ketemu, ya, maka T-nya bisa dicari waktunya, memakai rumus VT sama dengan V0 plus AT. Maka dimasukkan aja A-nya, tinggal ketemu T-nya, karena VT-nya juga 0. Sudah, kita lanjutkan. Contoh soal 4. Jika batu dilempar ke atas, kemudian jatuh kembali ke tanah, maka grafiknya yang mana? Ini grafiknya yang sumbu Y kecepatan dan sumbu X-nya waktu. Ya. Maka grafiknya hubungan antara kecepatan dan waktu. Itu pilihannya, mau lihat gambarnya. Ya, yang terakhir itu tutup video saya, nggak apa-apa, itu lurus ya maksudnya. Ke bawah, miring ke bawah itu. Kita lihat pembahasannya. Sudah difoto. Nah, karena percepatan merupakan besaran vektor, ya, maka setelah melewati titik tertinggi kembali ke bawah. Ya. Titik tertingginya itu kecepatannya 0, maka kembali ke bawah. Dan arahnya ke bawah itu negatif, ya, kecepatannya negatif arahnya. Hingga jawabannya D. Jawabannya D ya. Jadi jawabannya D. Sekarang gerak vertikal ke atas, itu contohnya animasinya itu roket meluncur ke atas. Pada gerak vertikal ke atas berlaku persamaan, kamu lihat ini, VT sama V0 min G delta T ya. Jadi V0 untuk kecepatan awal, VT-nya kecepatan pada T, G-nya min karena berlawanan dengan gravitasi. Jadi gravitasi itu arahnya ke bawah menuju pusat gravitasi itu pusat bumi. Jadi kalau naik ke atas berarti melawan gravitasi negatif, ini perhatikan ini negatif. Terus rumusnya ST ada tinggi tertentu tuh, S itu karena vertikal tinggi, kalau mendatar S itu jarak mendatar ya. Maka V0 plus delta T dan seterusnya. Itu rumus gerak vertikal ke atas. Kita lanjutkan contoh soalnya. Itu bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 30 meter per second, gravitasi 10. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai. Itu option pilihannya A, B, C, D, E itu kamu lihat, terus di foto atau di arsip. Kita lanjutkan pembahasannya. Itu dilempar ke atas itu. Kembali ke bawah lagi. V0-nya kecepatan 30. Jadi VT-nya sama dengan G kali delta T. Perhatikan itu. Delta T-nya 3 sekon. S-nya perhatikan S itu setengah G delta T ya. S itu apa? Tingginya ya. Ya, kita lanjutkan.
Contohnya sebuah bola yang dilempar ke atas itu setelah 4 sekon tiba-tiba kembali sampai ke tanah. Maka ya dicari kecepatan awal bola tersebut untuk V0-nya. Silakan difoto atau dicatat. Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, ini rumusnya pakai ini. VT G kali delta T. Maka VT-nya 20 meter per sekon. Nah, yang menjadi masalah apa? Ini kamu harus tahu T1 itu waktu naik sampai ke puncak ya bendanya. Terus ke bawah T2 itu juga sama waktunya. T1 dan T2 itu. Itu mesti sama. Kita lanjutkan. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu berlaku persamaannya ini, V0-nya 0. Kamu lihat animasinya. Ini pohon ada apel atau jambu itu ada orang ini sejarahnya Isaac Newton ya. Isaac Newton kejatuhan apel. Nah, itu Newton bisa menemukan rumus gerak jatuh bebas seperti ini, percepatan gravitasinya 10, 9,8, nah itu bisa dicari. Maka ini rumus gerak jatuh bebas V0-nya 0 karena diam awalnya kecepatannya. Terus VT sama dengan plus G delta T. Nah, plus ini karena gravitasinya searah dengan pusat gravitasi bumi jatuh ke bawah, itu berarti positif. Kalau naik ke atas negatif ya. Ini juga positif. Oke, kita lanjutkan. Soalnya itu mangga jatuh ketinggian 45 G-nya ini. Maka kecepatan sampai di tanah berapa? Ya, ini difoto dulu, silahkan. Ya, pembahasannya tinggal dimasukkan aja. S-nya itu tingginya 45, G-nya 10, maka T-nya 3. Nah, VT-nya dicari, tinggal dicari dengan rumus VT per GT ini 10 kali 3 karena T-nya sudah ketemu. Jadi 30 meter per sekon VT-nya. Kita lanjutkan gerak parabola. Gerak parabola ini gabungan antara gerak GLB, gerak lurus beraturan, arah horizontal ya, GLB itu arahnya horizontal. Terus GLBB, gerak lurus berubah beraturan itu arahnya ke atas. Jadi kalau digabungkan menjadi melengkung parabola gini. Ya, paham toh? Rumus-rumusnya, perhatikan rumus-rumusnya itu pada sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar ini. Itu Vx-nya kecepatan pada sumbu X itu rumusnya V0 cos theta. Theta itu bisa alfa boleh. Theta itu sudut elevasi yaitu antara roket dengan sumbu X-nya ini, theta-nya ya. Itu rumusnya yang sumbu X, terus Sx-nya itu jaraknya, jarak pada titik X ya. Sumbu X-nya misalnya di sini. Nah, di sini berarti pada X-nya berapa? Dicari di sini. Jaraknya X di sini berapa? Maka rumusnya bisa kamu lihat itu. Nah, sekarang yang sumbu Y. Kalau VY-nya itu kecepatan pada sumbu Y. Itu V0 sin theta ya. V0 sin theta. Jadi kalau di sini perhatikan itu yang ini tidak terlihat, nanti saya jelaskan slide selanjutnya aja ya. Yang sumbu Y ini SY itu tingginya ya, V0 sin theta kali T. Kita lanjutkan. Ini titik tertinggi dan terjauh. Ini waktu yang dicapai pada waktu benda di titik tertinggi itu, ini rumusnya. TH waktu. Kalau yang tinggi maksimum Hmax ini rumusnya. Ya. Nah, sekarang waktu sampai jarak terjauh di tanah kan melengkung tadi, jarak terjauhnya berapa? Ya.
waktunya bisa dihitung. Terus jaraknya juga, ini jarak terjauhnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini setengahnya, hanya setengahnya kalau parabola itu pada titik puncak sampai permukaan tanah. Kalau di sini di gunung atau bukit puncaknya ini. Jadi jarak vertikalnya, jarak vertikal itu udah ini bukan jarak tinggi SJ, kalau pakai sumbu Y itu jarak jadi tinggi. Di titik tertingginya kan di sini, ya. Terus jatuh di puncaknya bukit ini menjadi rumusnya seperti ini. Ini T-nya kalau dicari dikuadratkan karena T kuadrat di sini diturunkan menjadi rumusnya ini. Jadi sekali lagi SJ itu tinggi pada maksimum titik tertinggi ya, karena setengahnya kan di sini. Ini tinggi maksimum kan turun gini. Ya. Jarak mendatar ini jaraknya pada titik terjauh, rumusnya ini ya. Ya, VE kali gitu ya. Terus ini SX-nya VE kali akar, ini kalau di akar ya. Ini nanti ketutupan saya terangkan lagi videonya. Ini contoh soalnya, ini di foto. Ini gerak peluru seperti ini. Di arsip ya, di foto. Nah, maksimumnya, tinggi maksimumnya ini pakai rumus dimasukkan. Tadi V0-nya 20 dikuadratkan 400, sin-nya 30 derajat dikuadratkan, sin 30 derajat itu setengah dikuadratkan jadi 1/4, maka hasilnya 5 meter. Nah, ini yang soal kedua, gerak peluru. Di foto silahkan. Kita lanjut pembahasannya. Nah, maka pada sumbu X seperti ini, ya, jarak pada sumbu X-nya ini 45 cos-nya, 45 derajat itu cos-nya, cos 45 derajat itu setengah akar 2. Ya, kamu harus hafal. Terus pada sumbu Y itu ya tingginya pada titik Y itu ini. Rumusnya tadi ini yang tertutup video saya. Ya. Ya, itu dimasukkan, dicari, maka finalnya ketemu. Ya, soal yang 10 ini difoto dulu. Ini bom yang dijatuhkan supaya tepat sasaran. Nah, maka mengajari fisika ini dapat diaplikasikan ke militer. Karena untuk tepat menjatuhkan bom pada sasarannya pakai rumus gerak parabola bisa. Pembahasannya ini SX jarak terjauh, SX pada titik ya X-nya ya pada waktunya T-nya berapa itu ketemu, maka dimasukkan saja. Jadi ini SY rumus tinggi pada titik Y ya G per G, maka bisa dimasukkan, hasilnya 1 km ya. Ya, mungkin ini dulu pembahasannya. Kita akhiri gerak lurus ini. Insya Allah bermanfaat dan semangat belajar fisika ya, terutama ini bab gerak lurus ya. Untuk gerak parabola mungkin saya ulang lagi karena ini butuh penjelasan yang lebih detail lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.